Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini kita mau membahas project yang memang ada langsung guys. Apa ini? Ini project ini diinisiasi oleh bapak yang satu kita ini, yang di depan kita ini, yaitu Pak Mario Utama. Thank you Mas Adri. Nah hari ini sekalian kita mau ngebahas ada banyak hal ya guys ya. Jadi bagaimana kita mau coba ngebahas soal branding dan storytelling dalam suatu bisnis. Oke. Ya Mas ya. Oke, yang mau kita bahas nih pertama namanya adalah Nudzilla. Oh, yang lagi mulai viral ya nih ya. Iya, Nudzilla ini adalah sebuah restoran bakmi ya. Yes, bakmi. Bakmi yang menyajikan sajian dari macam-macam negara, betul nggak Mas ya? Betul Betul. banget. Oke, nah Mas Adri jadi- udah kesana pasti nih. Sudah. Dan Mantap. enak Nah, guys. Teman-teman belum kesana nih Mas Adri. Oke, jadi sambil kalian nonton videonya ini kalian juga bisa belajar soal brandingnya ya Mas ya. Karena kebetulan yang buat ini adalah dari Rubikube-nya sendiri. Yes, betul. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi kita bisa ulik langsung dari scratch sampai jadi itu gimana sih sebenarnya proses dari Nudzilla. Boleh banget. Oke, tapi kita coba agak mundur lagi Mas sebentar ya. Jadi Nudzilla itu tuh awalnya tuh bagaimana sih bisa tercipta Mas sebelum kita ngebahas branding ya? Oke, sebenarnya kalau dari awalnya itu sebenarnya tempat yang Nudzilla ini, jujur aja sebenarnya itu awalnya tuh kita nggak ada plan untuk bikin noodle. Jadi di saat di awalnya itu sebenarnya tanahnya itu kan memilik dari partner saya. Ah, oke. Jadi awalnya itu mereka tuh rencana mau bikin hotel. Hotel. Betul. Hotel dengan beberapa tingkat gitu. Betul, dengan beberapa tingkat hotel. Dan karena itu kan jalankan di Jalan Wijaya 1, nomor 35 ini kan sebenarnya tempatnya prime. Prime sekali Right. itu. Dan luas tanah itu di awal itu memang agak besar nih. Kalau misalnya buat secara F&B sebenarnya agak besar. Total tuh 1.500-an. 1000 Yes, Luar nah di mereka biasa ada ya. basement, ada lantai 1 dan lantai 2. basement. Memang di awal itu bentuknya adalah rumah tua seperti itu. Jadi rumah tua ini di awalnya kita memang maunya tuh demolish dan dibangun jadi hotel. Nah, tapi setelah sudah berbicara dengan arsitek, dengan kita ngobrolkan seperti itu dan kita sudah mulai coba gambar, ternyata kayaknya kalau misalnya kalau ngomong kasar dibikin hotel tanggung dan izin dan segala macam juga tanggung dan juga investmentnya tuh sebenarnya kalau bikin hotel tuh nggak kecil ya. Ya kan? Boleh bocor nggak sih Mas minimal tuh berapa sih kisarannya? Wah itu kalau misalkan ngomong kasarnya tuh paling dasar kalau dari kita bangun aja itu mungkin bisa 60 eman. Mulai 60 M. Itu 60 eman. Jadi misalkan dari kita demolish, dirancang, dibangun, izin dan segala macam dan it will takes about mungkin 2 tahun ya. Wah, Ya 2 tahun dan lebih ya mungkin dengan preparation dan interior dan segala macam maybe more than 2 years. wow. Seperti itu. Oke, jadi karena So kalau misalnya kita ngomong tentang 60 M itu mungkin masih ya dasar gedung ya. Belum kita ngomongin mungkin ke depannya operasionalnya. Belum kita ngomongin tentang nanti brandnya operatornya seperti apa. Dan juga pastikan nanti juga ada F&B-nya dan juga ada aktivitas ya secara mungkin ada kolam renang dan spa. It might be more than that. perawatannya ya. Betul. Betul. So dari awalnya di situ sih. Jadi di awal itu sebenarnya saya kecemplung di situ karena karena sebelumnya juga saya lagi bantu klien saya juga ini sebelum jadi partner kan mereka juga ada hotel di Bali, di Ubud. Oke. Jadi dari situ kayak sebenarnya kita memang fokus ke sana. Tapi di tengah jalan ketika kita pivot mau kita rubah, nah sebenarnya di saat-saat itu tuh kita sebenarnya lagi mikir, aduh bisnis apa ya yang sebenarnya yang lumayan oke dan kita cepat untuk bisa istilahnya gitu ya? jadikan. Di awalnya kemungkinan dari pandangan dari keluarga mereka kan maunya yaudah tempatnya disewain aja gitu atau kan dibikin bisnis apa. Nah dari situ kita coba ya mengadakan nyali untuk kita pikirkan bisnisnya apa sih. Nah, dari situ ya kita gali nih, oh di daerah situ apalagi ya yang lebih cepat secara itu dan kita tetap kepikiran sebenarnya lu suka apa sih tiap hari? Gue sih suka bakmi ya. Wah kita suka bakmi, nah kita juga pelajarin nih, wah kayaknya pasar bakmi. Dan juga saat-saat itu kan sebenarnya kan kita juga ada berita yang contoh misalkan bakmi Gajah Mada. Bakmi GM juga sampai dibeli segitu besar ya. Betul. Dari Jarum ya. Jarum ya kan kita pikir Boleh nih. siapa tahu nih one day kita juga dilirik gitu kan ya. Nah dari situ ya kita cobain bakmi yuk, bakmi. Nah di situ ya kita mulai formularkan, kita mulai test food, kita juga sebenarnya ada partner yang juga yang masaknya ini, si chefnya ini. Jadi dari chef ini juga kita coba di rumah partner kita
Kita cobain bakmi ini, bakmi itu, dan kita juga coba ngulik untuk bakminya seperti apa, karena bakmi kan jenisnya banyak, ya kan. Jadi kalau di awal memang kita coba racik di produknya dulu. Karena kan ya as before we step into the brand, we need to know produknya apa nih, ya kan, kurang lebih seperti apa nih. Karena peruntukannya adalah sebenarnya bendanya dulu ya, secara produk. Nah produknya kita coba kita test food dan segala macam. Baru next stepnya adalah kita juga pelajarin pasarnya kemana nih, kan? Siapa yang akan mau makan. Kita di lingkungan seperti ini, memang kita juga pelajarin ada berapa sekolahan, itu juga banyak kantor-kantor pemerintah, dan itu juga jalan raya. Gak jauh juga ke daerah Blok M, juga gak jauh ke misalkan ke daerah Kemang dan segala macam ya. Basically is quite banget, pasti strategic place, dan itu jalan raya yang bagusnya Wijaya 1. So dari situ kita pikir, kalau kita mau bikin bakmi pun bakmi seperti apa, ya kan? Apakah kita mau bakmian atau kita toko bakmi dan segala macam. Nah itu jadi menjelang tuh, ya kan? Wah kalau satu tanahnya aja udah 1.500 meter persegi, right? Bangunannya 1.300, 1.300 ya bangunannya. Kalau buat bakmi 3 lantai atau 2 lantai gede banget ya gitu kan. Wah ini gimana gitu kan ya, seperti itu kan. Jadi expensesnya, jadi kita memang ada rencana bawahnya itu bakmi. Nah di atas sebenarnya kita mau bikin istilahnya pool table. Jadi kita tuh ada biliar dan playroom lah kita ngomongnya ya. Jadi istilahnya ada aktivitas, karena kan perlu traffic juga ke dalam. Orang udah habis makan bakmi pasti istilahnya ingin main lah ke atas, atau orang lagi main pengennya ya mereka pesan bakmi atau snack dari kita sih, seperti itu. Kalau bagian bawahnya apa Mas? Apakah cuma bawahnya sekarang sih masih parkiran mobil sih, parkiran motor sih. Itu kayaknya ada, cuman mungkin saya nggak bisa saya bicarakan di sini. Masih ya nggak apa-apa, tapi mungkin ada rencana. Cuma kalau dari sisi kita sih tetap perlu ada parkiran sih, seperti itu. Maupun parkiran motor dan segala macam ya, katanya tetap harus ada parkiran. Oke Mas, sebenarnya pengen nanya nih Mas. Jadi dalam proses pembuatan produknya itu sendiri, diformulasiin, tes dulu rasanya, berapa lama itu waktu yang dibutuhin? Itu kurang lebih sekitar 1 bulanan. 1 bulan? Karena kan kita kan masing-masing sibuk semuanya, nggak tiap hari kita ketemu. Jadi kita memang ada test food kurang lebih 2-3 kali. Kita rundown, itu basically mainnya dulu sih. Gitu loh, mainnya dulu, bakmi apa? Karena bakmi kan kita bilang ada bakmi Jawa, bakmi Chinese, bakmi beda-beda ya, bakmi bule ya kan, segala macam. Dan kita sebenarnya cobain banyak macam, ya kan. Memang acuan sih memang bakmi Indonesia sih, seperti itu, yang namanya kayak mie ayam tok. Kan? Tapi kalau kita ngomong mie ayam banyak banget ya, seperti itu kan. Nah maksudnya di jalanan aja bisa aja mie ayam cuma 14.000 gitu, kita mau modalnya berapa seperti kan. Dari situ kita coba kita pikirin tuh secara PNL-nya, PNL seperti apa, dan habis itu kita hitungin, oke, renovasi capexnya seperti apa. Jadi dari pembangunan kita hitungin, cari juga istilahnya interior dan arsitek yang pas untuk kita kerja bareng, dan baru kita QS kan ke dalam kontraktor. Jadi ada main con yang datang untuk kita lihat. Tapi kita memang bukannya. Nah ini contohnya nih. Kalau punya uang banyak bikin bisnis tuh gampang, ya kan. Kalau lu punya 100 M mau bikin bisnis, apapun jadi, meremata jadi. Cuma yang sebenarnya yang justru bikin bisnis yang kita mematokkan secara bagaimana budget kita, istilahnya kan ya namanya bikin bisnis maunya juga sebenarnya ada budget ya. Budgeting. Nah itu yang mesti kita work on that. Ya sometimes apa yang kamu budgetin pasti belakang-belakangnya meledak sih, gitu kan. Ya itu yang mesti ya pinter-pinter kita bagaimana gitu kan. Ya aku bilang kalau punya bisnis, kalau kamu punya ya ratusan M segala macam, gampang lu marberin aja semuanya, ya kan. Atau lu pakai emas aja semua tembok lu, kan. But does that actually qualified as a strategy gitu kan. Nah strategi itu kita mesti lihat nih, oh budget kita sekian, ya biarpun gue punya uang lebih ya kita patokin, ya kan. Maksudnya because we have other things juga yang kita mau jalankan. Kita patokin seperti ini, lalu baru kita tarik nih, oke, desainnya seperti apa. Nah, ya jangan desain dulu, akhirnya budgetnya nggak ada. Nah, ya kan? Masuknya desain di mana ya Mas? Di timeline pas mana Mas? Nah, desain konsepnya. Jadi misalkan kalau misalkan sekarang Nuzila kan sebenarnya kita masuk ke dalam ya, modern noodle bar. Ya, yang kita kejar sebenarnya ya kalangan anak-anak muda. Karena kita riset di situ kan memang banyak sekolahan dan universitas. Juga ada berapa perumahan tuh kos-kosannya banyak. Nah, lalu di situ juga banyak orang yang kerja as a profesional di lingkungan itu kan banyak office
gratis. Nah kita target ke sana. Nah kita mulai hitung nih, oke, kemampuannya seperti apa sih, karakteristik yang zaman sekarang tuh seperti apa. Kita memang mengambil majority-nya dulu, bukan artinya kita tertutup untuk cuma hanya anak muda. Boleh kalau bisa yang untuk lebih tua, tapi target market kita memang tempat hangout yang fun. Tempat hangout fun. Seperti itu. Jadi saya kan boleh bilang ya ada after hours place atau enggak the lunch time place yang bisa datang untuk makan siang secara untuk working force ya, misalnya untuk orang-orang kerja di daerah sana. Mungkin di siangnya juga kita ada mesin kopi, kita juga misalkan untuk yang snack-snack, mau kopi, mau kerja, mau co-working. Tempatnya cukup enak di situ, besar. Basically tempat kita ya Besar banget guys. 1.300 yang nggak kecil ya buat sebuah toko bakmi. Kita ada smoking room sama non smoking room, malah kita memang generous banget. Smoking room kita cukup besar karena banyak kan memang kita case study nih dari data. Banyak kan orang tuh lebih suka ngobrol ngerokok. Sambil ngerokok ya, rame-ramean gitu. Ya rame-rame nongkrong, dan that's why kita punya desain meja-meja kita loose tables, loose chairs. Kenapa bisa digeser-geser? Mau datang 2 orang, mau datang 4 orang, mau datang 10 orang, terserah. tinggal gitu kita ya. geser seperti itu kan. So itu formasi-formasi di mana ya kita mesti timbangkan di dalam kita punya concepting, kita grow the businessnya. Kalau banyak kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat di launch kan itu barang udah nggak bisa digeser. Ya betul. Ya kan lu meja buat 5 orang ya 6 orang ya 6 orang. Ya betul. Kalau dari sisi kita ada, that's why that kind of formasi yang misalkan tiba-tiba ada grup yang lebih panjang, kita di mana, maupun kita juga economic secara meeting room. Nah kita ada meeting roomnya, ada TV-nya, kita juga siapin speaker TV yang cukup smart TV ya, sehingga kalau misal mau presentasi kelamaan bisa, kita ada mic-nya juga, dan ya lumayan tertutup kalau yang untuk private room. Nah juga kita juga ada yang amphitheater-nya. Nah karena kita juga pengen bikin kayak workshop, kelas seminar lah, talk show. Nah kita ada proyektor, nanti mungkin bisa kita show ya, ada kata di dalam bahan-bahan kita, jadi kita bisa show juga dari situ sih. So nah itu sih sebenarnya kita pikirkan, karena kalau kita nggak mungkin cuma kayak bener-bener meja semua, makan semua, ya akan kelihatan sepi kalau misalnya seperti itu. Dan jadi kita porsikan di mana yang untuk non smoking, di mana yang smoking, di mana yang private room, juga ada amphitheater-nya. Nah, kita juga sebenarnya siapkan juga a portion panggungnya juga yang kita bisa ada live musik, atau misalkan kita juga bisa mencarikan opportunity untuk kita dapat income dari minuman juga, seperti itu. Karena di situ kan memang tempat tempat banyak kan kantoran. Jadi kita harap juga yang mungkin bisa have fun. Kita juga ada karaoke night di hari Jumat. Di malam-malam kita ada ini residence music ya. Seperti itu. So ini is a happy place but with noodle gitu lah. Nah dari konsep desain Mas, dari ide buat bakmi, terus ketemu nama Nutzilla, itu tuh pas kapan gitu? Sebenarnya ini nama tuh banyak banget yang kita pilihkan. Dan memang kalau untuk kita namanya kerjasama partnership, ya pasti kan kita namanya orang yang dengan latar belakang berbeda-beda datang ya untuk membentuk satu yang baru ya. Jadi kalau di dalam itu ada beda pemikiran, tukeran, pasti sering ada gesek-gesekan di dalam. Memang cari nama ini nggak gampang. Ada yang mau namanya, mohon maaf ya, agak norak. Ada yang namanya mau ke bule-bulean, ada yang mau ke Asia, ada yang mau enggak lah, ini kan kita pasar Indonesia, kita mesti Indonesia. Nah di situ sebenarnya kita racik emang itu dari tim kita yang sebenarnya yang kita kupas. Jadi akhirnya itu kita sebenarnya kita pikir kalau kebanyakan Gen Z atau misalnya kita yang lebih ke kita transisi sekarang milenial ke Gen Z ini, rata-rata tuh ya mereka itu ya boleh bilang, apalagi di Jakarta Selatan ya, ada namanya Jaksel ya, Jaksel language gitu kan ya. Jaksel. Ya, that's why kita juga sebenarnya kita memberanikan juga kita pakai bahasa Inggris saja. Cuma memang bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang sulit, tapi bahasa Inggrisnya yang sebenarnya daily ya, seperti kayak jujurly, basically ya kan. Actually ya kan. Dengan seperti itu. That's why kita memang mau awalnya mau tempat ini pokoknya eye catching deh. Nah, jadi kita tuh pikir gue demen nih. Ya, jadi partner saya itu sebenarnya dari awal tuh udah titipan, gue pengen punya maskot yang lucu gitu kan. I see. Apa ya yang atraktif ketika orang lihat tuh kayak nggak noleh gitu kan. Maksudnya kayak itu lucu banget gitu kan. Nah jadi dari itu apa ya, kita dari karakter yang soft sampai yang galak gitu kan. Akhirnya gue suka dinosaurus gitu kan. Keluar kata kuncinya itu. Coba dari partner gue sih. Gue suka kayak yang dino gitu ya kan, seperti itu. Jadi kalau Godzilla gimana? Gue ada mainan Godzilla itu kali di kantor gue tuh kan. Bro, lu lihat Godzilla gue lucu nih kan. Ini tuh something like that lucu nih. Nah awalnya kita pikir
apa namanya Godzilla ya kan, atau namanya apa ya kan, kayak gabunginnya gimana nih? monster paling banyak kan kayak di Jepang ya gitu kan. Iya, kaiju gitu kan kayak di Jepang gitu ya. Jadi gue pikir gimana tetap masukin ada orang tuh tahu kita tuh jualan noodle. Ya, awalnya juga kita coba kalau namanya nudes doang gimana? Ternyata nggak tembus. Di Google nudes itu nggak bisa dipakai. Oh my god, kenapa? Karena ada ya mirip explik ya. Dia tuh lebih explik ya, agak ya nudes kan kayak nude gitu kan. Jadi kayak nggak bisa ya. Kalau gitu kalau nudes doang keren ya gitu kan. Tapi nggak bisa. Habis gitu ya kita coba Zilami lah, Mizila, kita juga sempet ya, atau enggak kita ada Indonesianya ya, Mizila. Ada mie-nya, atau mie gila gitu kan. Tapi gila kan sempet juga ada nih secara MUI itu sekarang tuh nggak boleh ada kata-kata yang gitu ya. Yang gila, yang pokoknya yang rata-rata yang kurang baik itu yang senonoh itu nggak di approve rata-rata. Kalau andai kata one day kita mau apply MUI secara halal, jadi kita menghindarkan kata-kata yang lebih namanya apa ya, asusila ya. Iya, masuk ke situ lah ya. Namanya ke sana ya, yang ke sana yang terlalu yang namanya gila atau apa eksplisit. Nah, akhirnya kita zila aja, zila mie yang bikin kamu zila gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu atau enggak ya aku si Zila ini saking laparnya ya kan. Jadi hungry, noodle, eat. Ya, oke. Itu kan jadi lebih simple English gitu sih. Oh, I see. Sebenarnya kalau menurut lo Mas, kehadiran maskot itu dalam suatu bisnis F&B itu bisa apa ya, berpengaruh apa ya sebenarnya? Sebenarnya funnya di situ, jadi ada storytellingnya. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita ada si Zila ini, kita memang kalau nyebutnya Zila jadi. Zila, kita manggil si Zila. Ya. Iya. Jadi si Zila ini sebenarnya dia tuh bukan dari Jepang. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau misalkan kita lihat story brand story-nya dari si ini, Zila, sebenarnya Zila itu adalah dari dunia yang lain. Nah, si Zila ini memang dia hungry untuk mencari makanan noodle dan topping noodle only. Dia tuh sangat-sangat pecinta noodle. Ya, noodle yang berbeda-beda dengan topping berbeda-beda. Makanya kalau dari kita kan kalau misalkan lihat di menu kita nanti itu sebenarnya ada bendera-bendera negara tuh. Jadi kita ada misalkan menu yang ke Jepang-Jepangan, menu ke Indonesia, ya kan, menu ke Chinese, misalkan kayak Mala itu ke Chinese. Kita ada mie ayam juga yang lokal. Dan kita juga ada yang Itali, carbonara. Kan lucu ya, mie Indonesia, lu tuangin carbonara punya sos. Enak guys. Enak. It's good. Memang kalau banyakan temen gue yang makan, mereka tuh agak kaget. Karena ketika gue undang mereka ke Nutzila, mereka pikir, lu bikin toko bakmi. Toko bakmi mereka tuh yang kayak kesannya kayak bakmi Indonesia, yang mie ayam, mie ayam, misalnya mie ayam pinggir jalan atau mie ayam, ya gitu sih. Tapi ketika mereka datang, jujur ya, gue belum terbiasa katanya. Dibilang enak-enak gitu kan. Cuma gue belum terbiasa. Kayak misalkan otak kita tuh kayak mesti di restart gitu kan. Kayak misalkan kayak contoh misalkan sekarang gini, lu makan Indomie yang makanya biasa pakai kecap manis, lu tuang saus carbonara, kecap atau lu tuang carbonara. Nah, kan ada beberapa yang mungkin ya has to register dulu nih otaknya nih gitu kan. Nah, tapi that's the fun of it. Justru itu yang secara yang kita mau, maksudnya sesuatu yang biasa kita make it a bit extraordinary seperti itu. Kalian mendisturb bisnis bakmi. Soalnya kalau kita bikin mie ayam dong, kita ada mie ayam juga sebenarnya. Kalau mie ayam dan mie kuning mie ayam kuning juga ada sebenarnya. Itu yang memang staple-nya udah ada. Dan itu menu yang paling kita bilang klasik menu ya. Seperti itu juga ada. Kita bukan nggak ada. Cuman justru kita mau explore. Jadi si Zila ini justru kita mau explore. Nah, nextnya siapa tahu nih. Ini aku bocorin sedikit ya. Yang kita justru pengen misalkan nanti ada misalkan mie Indonesia dengan tom yum, gitu loh. Tom yum. Iya, mie Indonesia dengan mungkin dari Brazil punya kaku. Mie Indonesianya difusion dengan tom yum. Fusion. Ya kan kuahnya bukan kuah mala tapi kuahnya kuah tom yum, mie-nya mie tom yum. Itu ada nggak sih? Udah ada belum? Next, sabar. Bagian sesuai. Kita tuh playbook kita masih banyak. Justru kita mau keluarkan yang sekarang dulu. Karena kan kalau kebanyakan pilihan orang bingung. Betul. That's why ini juga, that's why secara psikologi dan pemilihan juga sebenarnya most big brands menu itu nggak banyak dulu. Sampai sekarang McDonald juga seperti itu aja. KFC kayak maupun you name it ya. Most menu itu nggak banyak dulu. Karena when you start, you introduce a lot of things. Ya sekarang ini yang aku sering bilang ke tim aku. Tahu nggak sih kenapa Apple tiap tahun tuh mesti keluar HP yang baru. Dan sebenarnya kalau dibilang upgrade itu nggak banyak-banyak ya. Ya. Kenapa? Bayangin deh. Otak kita sebenarnya kalau kita cerna, kita tuh
belajar itu nggak secepat itu. Iya. Bayangin deh, kalau misalkan HP ini ya, sekarang kan kita udah iPhone 16 ya. Bayangin deh, kalau misalkan ini bener-bener baru luncur sekarang dan kita belum pernah megang namanya touchscreen, bagaimana pakai apa? Ya, everything is touchscreen. Kayak kan dulu kan kita zamannya dari BlackBerry dan segala macam yang ada keypadnya, langsung everything is touchscreen, ya kan? Betul. Lu rasa learning curve orang itu seberapa cepat? Oh, ya. Right? Nah ingat loh, kamu beli iPhone nggak pernah ada manual booknya. Iya benar nggak? The only thing that yang disrupt the way of electronic, zaman dulu kita beli fax machine aja, manual booknya segini. Right? Kita beli jam tangan G-Shock aja manual booknya segini. Iya. Lu beli mobil aja manual book segini. Betul. Apple nggak ada manual book. juga loh. Nggak ada ya? Nggak ada. Good product itu intuitive. Jadi you need to make the product itu intuitive untuk bagaimana orang tuh cepat mau belajarnya. Ketika kalau learning curve itu terlalu lama, orang udah abandon your whatever you do. Makanya sekarang kan software yang laku yang rata-rata cepet. CapCut cepet pakainya. Gitu. Lalu mau pakai Instagram cepet. Coba Instagram ribet banget pakainya. Siapa yang mau pakai? Coba TikTok ribet pakainya. Siapa yang mau pakai? Justru aplikasi yang justru yang ribet-ribet jadi profesional kan. Coba Adobe. Emang bisa semua orang pakai langsung ngerti. Oh iya Right? benar. Tapi itu yang deskripsinya di mana tuh ketika some people just don't like the learning curve-nya. Nah, learning curve kalau dari Apple itu ini kita side track sedikit ya dari Nuzila. Yaitu adalah setiap tahun kamu diajarin. Ingat nggak pertama kali kalau Apple pertama kali launch the phone, diajarin kita apa? Oh, ini touchscreen. Yeah. Oh, you can type in. Oh, you can do this, you can do that. Second generation-nya, oh, kamu bisa zoom pakai 2 jari. Gitu, kamu ya. bisa scroll up and down. Nah, next generation ya kamu bisa pakai 3 jari. Ya kan? Lama-lama tombolnya hilang kan? Tombol home-nya hilang. Iya. Kan zaman dulu, kalau tombolnya nggak ada gimana ya? Iya. What should I do ya? Oh, bisa slide ke atas, bisa slide ke bawah. Itu kan perlu diajarkan every year. Gitu loh. Ini ada cerita lucu. My dad is a big fans of Mercedes. Oke. Jadi di zaman-zaman dia muda tuh dia sangat penggemar Mercedes. Tapi di zamannya dia udah mulai berumur, dia sudah lama banget nggak update mobil-mobil baru lah. Ada lebih dari 15 tahun gitu kan ya, 15 tahun. Terus ada satu hari di tahun kemarin, papa saya tuh bilang, sekarang Mercy kayak gimana sih yang barunya? Oh nanya. Sorry nih Pak ya kalau misalkan bukan mau buat malu ya. Jadi gue ajak ke showroom Mercy. Wih gila, dia lihat, pintunya bisa tutup sendiri ya sekarang ya gitu. Sebenarnya di hati gue itu mah udah berapa tahun yang lalu, ya kan? Oh ya itu kan? dia. Sekarang mobil bisa parkir sendiri ya. Gila nih sensornya semua lengkap ya. Bokap gue mau test drive. Pak boleh Pak, silakan Pak di test drive Pak, saya anter Pak. Apa tahu nggak sih? Nyalain mobilnya nggak bisa. Oh. Karena yang zaman dulu pasti pakai kunci. Oh itu dia. Sekarang everything touchless, ya kan? Nyalain mobilnya nggak bisa. Ya kan, bukan apa ya? Ya namanya teknologi terlalu gitu kan? Loncat gitu ya kan? Bayangin kalau lu zaman dulu lagi zamannya orang batu, ya kan, Stone Age, lu tiba-tiba sekarang di era yang 2025. Iya. Lu akan kaget. Nah, itu namanya manusia itu nggak bisa learning curve-nya terlalu tinggi. That's why Apple ini salah satu psychologically ya diajarkan untuk slowly you learn. Tiap tahun keluar, tapi pelan-pelan teknologinya. Betul. Nah, banyak strateginya kayak McDonald juga sama. Kenapa sih McDonald nggak punya menu yang lebih dari sekarang? Why? Karena mereka tuh juga punya namanya consistency across the world. Kamu pernah dengar deh dokumenternya? Seberapa banyak sampah? Kalau misalnya sehari sampahnya McDonald di satu dunia, dan itu ada orang yang pernah bilang, cupnya aja itu kamu bisa jajar itu nyambung dunia. Oh my god. Sehari. Segitu banyak sampahnya doang dari si McDonald loh. Right? Nah, seberapa banyak sapi yang kamu mesti ada? Seberapa banyak yang bannya? Seberapa banyak kayak misalkan mereka kan suka keluarin produk baru. Kenapa nggak bisa dibikin konsisten? Karena ada namanya hukum alamnya. Karena ada suppliernya nggak bisa supply. Itu nggak bisa dong. Yang minuman ini cuma di negara ini doang, yang sini ada. Nah, misalkan konsistennya di situ. Seperti itu. Dan juga ada localization. Kenapa cabenya nggak semuanya dari Amerika? Kenapa di Indonesia jadi cabenya di Indonesia? Cabai di Thailand jadi ada rasa Thailandnya ya cabenya ya. Ya mereka sih sebenarnya strategi masuknya localization. Seperti itu loh. Jadi a lot of things yang sebenarnya yang mesti kita abide secara kalau misalnya kita ngertikan brandingnya. Seperti itu. Sebenarnya masalah. Tapi kita tackle-nya sebagai localization. Ya di Indonesia ada ayam loh McDonald-nya. Di luar negeri nggak ada. Kayak gitu. Kan nasi uduk yang di luar negeri nggak ada. Iya benar. Itu. Oke, kita masuk ke storytelling Mas. Kalau kita lihat di Nutzilla itu sebenarnya digambarin gimana sih seorang Dino yang sebenarnya
mini Godzilla sih. Mini Godzilla ya. Mini Godzilla. Yang sebenarnya Godzilla itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya Godzilla bukan orang jahat. Ya, betul bukan. It's not. It's just trying to survive his own territory ya. Betul, cerita asli gitu ya. Ya, jadi si Nudzilla ini menjadi Noodlezilla, ya kan? Noodlezilla. Si Nudzilla ini adalah di mana dia tuh punya adventure yang mencari noodle-noodle across anywhere in the world yang kita akan garap resep-resepnya mungkin ya dari negara-negara lain nih yang ada di Nudzilla. I see. Storytelling sih itu sih. Warna, kenapa pakai warna yang sangat mencolok sekali? Nah, warna ini sebenarnya kita pakai namanya cross complementary color. Jadi kita memang pakai warna biru dan oranye. Betul. Nah, itu yang memkasih sebuah energi. Seperti itu, so si Zilla-nya itu warna biru ya. Sebenarnya ya itu adalah sebenarnya it's more like complementary cross complementary color seperti itu sih. Jadi oranye dan birunya. Apakah tujuannya untuk supaya saat orang lihat Wijaya langsung kelihatan banget, gak mungkin deh kalian miss. Betul. Itu ngejreng banget kok. Betul gitu kan. Ada satu bangunan tuh warnanya tuh oranye terang kayak gitu ya. Oranye dan biru. So itu memang kita maunya electric blue sama yang that kind of energetic orange ya. Memang kita maunya tempat ini kan ya young, misalkan ya minimalis industrial, ya desain-desainnya. So kita mau ke sana sih. Tapi memang kalau buat orang tua ini sebenarnya kalau bokap gue ngelihat ke tempat pasti bokap gue ngomong gini, ini mah anak muda nggak punya modal aja, usaha ya. Ya tapi terserah. Tapi ya we have to thinking about concept. Makanya tadi yang gue bilang, kalau bikin usaha punya uang ratusan emang gampang. Lu mau bikin apa jadi. Ya, betul. Tapi balik lagi, berapa lama kamu BEP-nya? Ya, berapa lama untuk ya kamu bisa bertahan. Everything that you come out yang kita invest itu pasti kan ada namanya restorasinya ya. Misalkan yang mesti kita maintain, yang mesti kita jaga. Dan sekarang kita ngomong lagi F&B. Lu mau sakin 100M, bisa tahan berapa lama? 5 years? 10 years? 20 years? Betul. Ada yang tetap masih mau datang lagi terus? Nah, itu dia. Right? Oke. Nah, dari Nudzilla ke DOS, kira-kira bakal ada apa nih Mas di tempat itu? Sebenarnya gini sih, secara sekarang ini kita tempat itu cukup besar. That's why memang kalau misalkan secara F&B itu adalah secara bisnis yang dimana kita support ya, seperti itu kan. Ya maksudnya kita support. That's why kalau dengan tempat yang kita gede seperti ini, sebenarnya DOS ini kita akan gerakan untuk kita bikin workshop. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma hanya dari DOS sih. Sebenarnya kita terbuka dengan teman-teman kalau misalkan yang mau jadi workshop. Kita ada amphitheater yang cukup ada 40 orang, sudah ada proyektor dan mic dan sound systemnya yang untuk lengkap. Lampu pun bisa diganti warna-warni kalau mau joget. Ya kan? Nah, itu basically bisa dipakai. Nah, kita juga sebenarnya ada ruang depannya yang di depan amphitheater kan ada ruang depan cukup besar, itu 40 meter kali 20 meter, lumayan besar ya. Jadi nah itu pun juga bisa dibikin situ udah ada panggung inilah floor panggung yang udah ada mic dan bisa buat karaoke dan segala macam sih. So ya melek kalau buat acara apapun kita akan open. Bisa nggak sih kita jadikan tempat itu jadi apa ya? Ya semacam center lah untuk dunia kreatif untuk ngumpul di sana. Bisa banget. We are welcome, Mas. Okay, welcome. I welcome everyone. Sebenarnya jujur aja ya kemarin kita sudah mulai alliance dengan beberapa. Memang karena kita baru buka ya. Sekarang memang sudah banyak yang menanyakan. Kemarin kita juga aku nggak bisa sebut brandnya karena belum jalan. Jadi memang ada beberapa community yang sudah nge-grab ke kita. Misalnya mereka justru sekarang lagi memformularkan untuk meminta waktu hari-hari apa aja. Karena kan ya maksudnya bukan apa, karena kan sekarang community banyak nih. Kemarin yang community yoga udah ada. Yoga. Jadi kita di noodle sama yoga nih. Di mana ya? Ada. Jadi semua kayak itu enaknya karena kita punya meja-mejanya loose furniture, bisa kita geser, gitu kan. Jadi itu bisa space gede banget buat yoga gitu. Yang kemarin dari orang yoganya sudah ngitung sih itu bisa masuk kurang lebih 20. Ya seperti itu. Jadi 20 orang. Nah setelah yoganya ya tinggal santap, slurp and chill dengan kita punya noodle. Dan minuman segala macam udah tenang aja nggak akan kekurangan. Seperti itu. Bakal jadi tempat yang baru ini. Yoga bisa. Jadi kalau misalkan dari ERT kalau misalkan mau bikin wall art, kemarin tuh kita ada yang nyamper ke kita. Aku nggak enak nih boleh ngomong brandnya apa nggak enak. Soal ini belum jalan. Nah mereka tuh mau bikin ini namanya mural art.
Tapi ya mural art itu kita nggak mesti di tembok, dia mau bikin di kanvas. Oke, atau dinding panel berdiri sendiri atau Ya, apa, betul. gitu ya. Jadi mereka ada kelas-kelas untuk mural art dan kemarin juga ada sebenarnya yang datang ke kita, mereka mau bikin namanya coffee culture seperti itu kan. Jadi mereka mau kopi culture. Jadi kopi segala macam ya nggak masalah, nggak bentrok. Kita memang jual kopi sih. Coba ke mereka kan yang lebih misalnya kopi yang cara berbeda ya untuk mereka teknisnya. We are welcome. Kemarin juga ada yang juga nanya, bisa nggak disponsorin untuk misalkan barang-barang nih untuk misalkan tempat jadi base campnya orang-orang lari. Jadi start from New Zealand, balik makan di New Zealand. Welcome. Malah kalau kayak itu kita mungkin bisa bantu ya. Kita bikinin jersey-jersinya untuk saling inilah. Nice. Nah, justru kedepannya kalau misalnya kita inginkan ada, jadi kita tuh nanti ada papan untuk activities juga. Jadi luar daripada ya kita jualan bakmi dan F&B. Seru. Jadi kita bisa lihat ada aktivitasnya apa bulan ini, bulan depan. Yes, betul. Gitu ya, jadi udah ada namanya apa ya, mading ya. Ada sort of like a mading ya. Nah, mading itu nanti kita inilah sebarkan. So I think a space like us, kita tuh more than welcome untuk collab. Seperti itu. Jadi maksudnya ya feel free. Mungkin kan kebanyakan justru banyak yang saya tahu ya, banyak justru yang mereka tuh punya aktivitas tapi nggak punya tempat. Ya. Mereka nyari mungkin kafe atau kadang-kadang kafenya pun juga kurang besar, atau kadang-kadang kafenya keramaian diusir-usir. Ya since kita open, feel free to join us sih maksudnya untuk bisa ini ya collab bareng. Jadi buat teman-teman yang punya komunitas, punya grup, punya bisnis lah gitu yang mau di collab bareng Nudzilla, bisa tulis di komen ya guys ya. Feel free kontak kita, nanti kita sampaikan ke Nudzilla dan more than happy maksudnya kita untuk kerjasama. Karena kalau misalnya tema kita memang tuh anak muda, jadi kemarin juga ada dari satu grup yang e-sports. Dia bilang, Pak bisa nggak Pak kita nanti ada kompetisi e-sports ini? Bisa banget, ya kan? Lu perlu apa? Layar sikat, pakai aja, ya kan? Lu perlu TV ya, kita bisa talk about it. E-sports bisa. Kemarin apa aja ya kemarin ya? Yoga sih sebenarnya gua nggak expect sih. Yoga masuk. Boleh lah. Coba lihat aja kalau misalkan bisa ada tempatnya. Ini boleh digeser ya? Boleh mas. Asal usaha gua aja jangan digeser. Asal jangan bisnis gue yang digeser. Salah geser ya. Gue bilang boleh banget. Malah nanti kita saling mempromo. Kita saling mempromo. Saling cross gitu saling cross. Ya kan nanti kan kalian ini juga up on your own marketing. Kita juga bantu di New Zealand up on our own untuk membantuin ya grow your komunitas juga. Siap guys, itu dia tadi Nudzilla. Ceritanya diawali dari bagaimana tadi Mas Mario memulai dari scratch ya, itu dari tempat kosong. Terus mulai tes produk barunya mau dibuat seperti apa, desainnya masuk, sampai nanti tempat ini akan jadi tempat berkumpulnya komunitas. Yes. Ya, jadi itu sih karena tempatnya ini strategis banget guys di tengah-tengah prime. Jadi kalau lu mau coba collab sama Nudzilla, silahkan ya. Ya, feel free. Ya, kita open banget. Siap. With welcome. Oke, Mas, ada pesan terakhir nggak buat teman-teman mungkin yang mau berbisnis bareng dengan Nudzilla? Itu aja sih Mas. Kita sih open aja, asal ya kalau dari sisi kita sih sangat simpel aja. Tempat free, silakan pakai. Ya, yang paling penting nanti kita ada komunikasi secara pembelanjaan makanan yang kita support. Dari kopi, minuman, noodles, snacks. Pokoknya Nudzilla akan support segala macam isi perut ya. Ya, pokoknya masalah perut, betul. Yang masalah di perut dan di tenggorokan dan di mulut kita bantulah Nudzilla. Seperti itu. Ya palingan ya nanti kita juga bantu support. Andai kata kalau misalnya kalian ada acara di tempat kita, dan ya kita juga bisa bantu support untuk kita kita promo ya. Iya betul. Pasti saling support lah guys ya. Ya kita promo juga. Oke, terima kasih banyak Mas Mario. Semoga Nudzilla-nya ini menjadi makin besar. Dia bukan jadi mini, mungkin nanti jadi big. Amin. Ya semoga sih sebenarnya ini sih pilot project. Jadi once ini mungkin blueprintnya udah ada, like we are always thinking about other spots juga. Ya mungkin bisa kita buat lebih besar tempat lain lagi, mungkin di Gading Serpong, BSD. Atau di utara, ya kan bisa aja. So let's see, this becomes a long term partnership yang kita bisa buka pintu selalu. Sukses. Amin. Thank you banget Mas Adri. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan Dos Creative Channel. Ada gue Adri dan Mario. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much. Dos out. Thank you.